Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kita semua. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian kelompok sosial. Oke. Nah, tentu kita bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan kelompok sosial? Oke. Kalau kita lihat gambar yang ada di depan kita, ya, itu terdiri dari beberapa orang. Ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, dari gambar ini kita bisa memberikan suatu pengertian apa yang dimaksud dengan kelompok sosial. Nah, berdasarkan gambar ini, secara sederhana yang dimaksud dengan kelompok sosial adalah sekumpulan individu atau orang, ya, yang saling berinteraksi dan berkomunikasi. Nah, jadi yang dimaksud dengan kelompok sosial itu adalah sekumpulan orang, ya, yang terdiri dari dua orang atau lebih individu yang saling berinteraksi dan berkomunikasi. Berarti kalau hanya satu orang tidak bisa dikatakan sebagai kelompok sosial. Nah, kemudian ada beberapa ahli yang mencoba memberikan pengertian mengenai kelompok sosial. Yang pertama itu adalah menurut Paul B. Horton. Nah, menurut Paul B. Horton ini, ya, kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya yang saling berinteraksi. Nah, maksud dari pengertian ini adalah, ya, sekumpulan manusia. Berarti yang dimaksud dengan kelompok sosial itu adalah kumpulan manusia. Lebih dari satu berarti kan? Lebih dari satu. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat manusia yang memiliki kesadaran. Nah, di antara manusia-manusia ini, mereka itu memiliki kesadaran bahwa mereka itu merupakan anggotanya, bagian dari anggota kelompok itu. Nah, dan di dalam anggota atau di dalam kelompok manusia itu, mereka saling berinteraksi satu sama lain. Contoh misalnya, kalian merupakan siswa-siswi SMA Negeri 1 Kateman, di mana kalian itu terdiri dari beberapa manusia atau terdiri dari beberapa individu. Berarti lebih dari satu individu. Dan kalian itu memiliki kesadaran bahwa kalian itu merupakan siswa-siswi SMA Negeri 1 Kateman. Gitu. Dan kalian juga selalu melakukan atau sering melakukan yang namanya interaksi sosial. Contoh misalnya, kalian sering berbicara bersama, bermain bersama gitu.
Kemudian yang kedua, menurut Mayor Volak. Nah, menurut Mayor Volak, kelompok sosial adalah sejumlah orang yang saling berhubungan dalam sebuah struktur. Nah, berarti sama nih, sejumlah orang, lebih dari satu, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya, yang saling berhubungan. Nah, maksud yang saling berhubungan di sini adalah berkomunikasi. Ya, orang dalam kelompok sini, atau misalnya orang ini selalu berkomunikasi, entah itu dia berkomunikasi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Kemudian dalam sebuah struktur. Nah, yang dimaksud dengan struktur adalah susunan atau tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, susunan atau tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat ini ada dua lah, ya. Ada yang disebut dengan stratifikasi, kemudian diferensiasi sosial. Nah, artinya dalam masyarakat itu terbagi-bagi lagi, ya. Begitu. Kemudian ada lagi satu contoh, misalnya dalam sebuah keluarga lah. Nah, kita sama-sama tahu bahwa keluarga itu merupakan salah satu contoh kelompok sosial yang paling utama, atau disebut dengan kelompok sosial primer. Nah, dalam keluarga itu memiliki struktur. Strukturnya seperti apa? Ya. Misalnya dalam keluarga itu pasti ada seorang ayah. Nah, seorang ayah ini itu berfungsi, ya, sebagai kepala keluarga, di mana, ya, memiliki tugas atau mempunyai tugas untuk memberi nafkah keluarganya, gitu. Kemudian ada seorang ibu, di mana seorang ibu ini berfungsi atau berkewajiban untuk melayani atau mengurusi keluarganya. Kemudian ada seorang anak. Nah, dalam struktur keluarga ini itu dia memiliki fungsi dan peranannya masing-masing. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga, Wilahuki. Nah, menurut Wilahuki, kelompok sosial adalah suatu unit yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Nah, kalau menurut Wilahuki di sini, kelompok sosial itu adalah suatu unit yang terdiri dari 2 orang, berarti lebih dari 1 orang, gitu. Baru bisa dikatakan sebagai kelompok sosial. Kemudian saling berinteraksi atau saling berkomunikasi. Nah, saling bercerita, ya, saling berbincang-bincang dalam keluarga, saling tolong menolong dalam sebuah keluarga. Karena seperti yang saya bilang tadi, keluarga itu merupakan salah satu contoh kelompok sosial yang paling utama, atau disebut dengan kelompok sosial primer, gitu ya. Kemudian yang keempat, menurut Sarjono Sukanto. Nah, menurut Sarjono Sukanto, kelompok sosial merupakan satu kesatuan atau himpunan. Nah, jadi menurut Sarjono Sukanto ini, kelompok sosial itu merupakan suatu himpunan manusia yang saling berhubungan, yang saling berkomunikasi, ya. Kemudian di antara mereka, atau misalnya di antara kelompok itu ada timbal balik, atau misalnya dalam kelompok itu ada aksi dan reaksi yang ditimbulkan. Kemudian dalam kelompok itu mereka saling mempengaruhi. Contoh lah, misalnya
kalian memiliki sebuah kelompok. Sebutlah kalian kelompok yang sangat peduli dengan lingkungan. Nah, dalam kelompok kalian itu tentu ada timbal balik, ada aksi dan reaksi yang kalian timbulkan dalam proses komunikasi. Kemudian dalam kelompok itu pasti kalian antara individu yang satu dengan individu yang lain itu saling mempengaruhi perilaku. Contoh misalnya kalian begini, dalam kelompok kalian itu ada teman kalian itu pasti sering mempengaruhi kalian untuk melakukan hal-hal yang positif lah contohnya. Karena kelompok kalian ini kan istilahnya kelompok yang peduli lingkungan. Nah, kawan kalian ini mempengaruhi kalian untuk melakukan misalnya bersih-bersih lingkungan sekolah gitu. Akhirnya kalian mengikuti dia gitu, mengikuti perkataan dia atau mengikuti tingkah lakunya gitu. Kemudian yang kelima, menurut Roland. Nah, kalau menurut Roland, kelompok sosial adalah meliputi sejumlah manusia. Nah, berarti sama nih, lebih dari satu manusia yang berinteraksi dan memiliki pola interaksi. Nah, maksud dari pola interaksi itu adalah macam interaksi. Nah, dalam suatu kelompok yang Bapak bilang tadi, misalnya kelompok kalian dalam hal ini adalah kelompok peduli lingkungan, pasti memiliki pola atau macam-macam interaksi, macam-macam interaksi yang kalian munculkan. Salah satu contohnya mungkin kalian pasti pernah berkonflik dalam kelompok kalian, adu argumen, adu pendapat misalnya. Kemudian mungkin kalian pernah melakukan yang namanya persaingan di antara kelompok kalian. Kemudian kerjasama di antara kelompok kalian. Kemudian pola interaksi yang kalian lakukan itu, seluruh anggota kalian itu memahami apa maksud dari tindakan-tindakan yang kalian lakukan gitu. Nah, itu 5 ahli yang memberikan pengertian dari kelompok sosial. Nah, dari 5 ahli ini ya, kita bisa simpulkan ya, yang dimaksud dengan kelompok sosial adalah kumpulan atau himpunan individu yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang memiliki kesadaran ya, akan keanggotaannya dan memiliki pola interaksi, kemudian saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, itulah kesimpulan mengenai pengertian kelompok sosial berdasarkan 5 ahli: Paul B. Horton, Mayor Pollack, Willa Huki, Sorjunio Sukanto, dan Roland. Dan kemudian kalian juga bisa memberikan suatu kesimpulan menurut pendapat kalian masing-masing berdasarkan 5 ahli tersebut. Nah, demikian pertemuan kali ini tentang materi kelompok sosial. Mudah-mudahan
bisa dipahami, Bapak sudahi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.